warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana fi syari'atil Islam wa akmala bi nurihi minaz jullami ila nurit tamam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi sirajan munira. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir bersama kita melaksanakan sholat duha berjamaah, dan yang kami banggakan anak-anak kami sekalian. Walaupun dalam suasana puasa, tetapi saya lihat aura wajahnya masih tetap semangat. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cukup sejuk ini, kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita yang bagi anak-anak sekalian hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah cuti menyambut puasa. Dan hari ini juga barangkali adalah hari perdana kita melaksanakan sholat sunat duha berjamaah di halaman sekolah kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat berkah bukan hanya bagi kita, bagi madrasah kita ini, bagi kita yang ada di madrasah ini. Sholawat beriring salam sama-sama kita diakan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan tidak hanya banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau, tetapi lebih dari itu melaksanakan apa yang disunnahkannya, insya Allah semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul mahsyar kelak, yang ketika itu tidak ada syafaat, tidak ada yang dapat memberikan bantuan, malu wala banun, tidak harta, tidak anak yang dapat memberikan bantuan atau syafaat ketika itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, ini saya terus terang merasa terharu bahwa hari ini kita dapat melaksanakan sholat duha berjamaah. Terharu karena ini kita laksanakan pada bulan Ramadan, yang semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat dari hari biasanya. Jadi kalau hari biasa bukan di bulan Ramadan, al-hasanatu asrun, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi asru amsalihah
dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sehingga apa itu? Sehingga membaca Al-Quran pun satu huruf itu dihitung 10 kali lipat pahalanya. Nah, di bulan Ramadan 10 kali lipat itu digandakan lagi menjadi 10 kali lipat lagi. Berarti berapa itu? Berapa? 10 kali 10, 100. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan, mangqara'a kitaballahi harpun wahid yudha'afu asdu amsalihah. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf akan dihitung menjadi 10 kebaikan. Walam takul alif lam mim harpun. Engkau tidak membaca alif lam mim itu dihitung satu huruf. Walakin alif harpun. Alif satu huruf. Alam harpun. Lam satu huruf. Wal mimu harpun dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3 dikali 10 30. Kalau di bulan Ramadan dikali lagi 10 kali lipat lagi, berarti menjadi 300 kebaikan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan kita biarkan Ramadan ini berlalu tanpa amal soleh, tanpa kebaikan-kebaikan kita laksanakan. Oleh karena itu, seperti yang sudah diagendakan, habis sholat duha, adakan tausiah, dan setiap hari nanti akan bergantian Bapak Ibu gurumu, baru dilanjut tadarus di dalam kelas. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau tanya ini, apa arti Ramadan itu? Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kita diwajibkan puasa Ramadan. Apa arti Ramadan itu? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Apa arti Ramadan itu? Oke, silakan. Kalau benar saya kasih apa? Sini Nur Hamidah. Ramadan adalah bulan di mana kita harus menahan seluruh anggota badan kita, tidak hanya kita menahan makan ataupun minum, tapi mulai dari organ mata, mulut, seperti tidak menggibahi orang dan lain-lain. Oke, baik. Tetapi yang saya tanya itu pengertian puasa. Yang saya tanya pengertian Ramadannya. Tetapi baiklah, karena dia sudah ke depan, kita kasih dulu. Itu pengertian puasa. Yang saya tanya adalah pengertian Ramadan. Ramadan itu berasal dari huruf mim dot, Ramadan. Secara semantik kebahasaan, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Artinya apa? Terik, membakar, panas. Sehingga kalau orang Arab keluar dari rumah mengatakan matahari begitu terik panasnya, Ramadan bihi syamsu, matahari itu terik membakar tubuh. Itulah arti Ramadan. Kenapa ada alif dan nun? Di dalam bentuk superlatif, sigoh mubalaghah, ditambahlah alif dan nun untuk apa? Menunjukkan bahwa panasnya itu betul-betul panas luar biasa. Sehingga bukan hanya menghanguskan apa di sekelilingnya, bahkan debu pun tidak tersisa. Itulah saking panasnya. Dengan ditambah alif dan nun dalam bentuk superlatif, kok dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah.
Ramadan tambah alif dan nun menjadi Ramadan. Nah, pertanyaannya, disebut bulan Ramadan kenapa? Kenapa disebut bulan Ramadan? Karena, dengarkan, ini kuncinya. Karena seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pesan kepada kita bahwa khusus di dalam bulan Ramadan ini Allah akan menghanguskan, membakar semua dosa-dosa kita tanpa terkecuali, mulai sejak kita balik sampai saat sekarang ini. Itu pertanda Ramadan itu. Sehingga apabila puasa itu benar-benar dilaksanakan, maka betullah apa yang dikatakan Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan menghapuskan apa saja, itu makna umum, apa saja dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Nah itu luar biasa kan? Oleh karena itu bersyukurlah kita di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan Ramadan, bisa melaksanakan puasa, tubuh sehat, jasmani sehat, sehingga kita dapat melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan anak-anak sekalian, bahwa puasa Ramadan itu satu paket, siang dan malam satu paket. Artinya apa? Kalau kita hanya puasa Ramadan saja di siang hari, tetapi tidak melaksanakan qiyam, sholat tarawih di malamnya, puasa itu tetap sah, tetapi tidak sempurna. Maka di Al-Quran, di Al-Baqarah ada disebutkan summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Artinya qiyamul lail itu, sholat tarawih itu harus dikerjakan juga. Makanya itu satu paket. Ada man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qoma ramadana, siapa yang berdiri qiyamul lail melaksanakan sholat tarawih imanan wa ihtisaban, dalam setiap gerakannya penuh dengan keimanan dan menghitung-hitung dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena itu kita meneteskan air mata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi anak-anak sekalian, sebelum menutup dosia ini, ada 3 keutamaan bulan Ramadan ini. Yang pertama, semua amal kebaikan kita dilipat gandakan. Tadi sudah Bapak singgung, kalau hari biasa dilipat gandakan 10 kali lipat, di bulan Ramadan ini digandakan, dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Sehingga tadi kalau kita mengucapkan alif lam mim 3 huruf kali 10 30, di bulan Ramadan dikali lagi 10 menjadi 300. Itu pelipat gandaan amal. Yang kedua, puasa itu dapat menjadi benteng, menjadi perisai bagi diri kita untuk terhindar dari godaan setan. Jadi kalau ada yang berpuasa tetapi masih ngambil sendal kawannya, itu dipertanyakan itu. Iya kan?
berarti setannya masih ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan itu adalah hanya di bulan Ramadanlah siang dan malam melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak sekalian, kalau di luar Ramadan hanya waktu-waktu tertentu doa dan ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sepertiga malam. Itu hadis qudsi itu. Kalau kita bangun tengah malam berdoa kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Yang ketiga, waktu singkat di hari Jumat. Ada yang menafsirkan antara dua khutbah itu. Nah itu, ada waktu-waktu tertentu kalau di luar bulan Ramadan doa itu dikabulkan dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan siang dan malam melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amatlah merugi kita kalau bulan Ramadan ini liman adraka ramadana falam yughfar lahu bugdun, celakalah seseorang liman adraka ramadana yang hidup pada bulan Ramadan falam yughfar lahu, tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut celaka? Karena tidak memanfaatkan siang dan malam bulan Ramadan itu untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, ada berapa keutamaan Ramadan? Pertama, pelipat gandaan amal ibadah. Yang kedua, puasa menjadi benteng untuk terhindar dari godaan setan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hanya bulan Ramadanlah yang siang dan malamnya melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di luar bulan Ramadan itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti kita sebutkan tadi, sepertiga malam, antara azan dan iqamah, hari Jumat antara duduk dua sujud khatib, hanya itu. Tetapi kalau di bulan Ramadan kapan saja, kapan saja. Maka anak-anak sekalian, kalau dibaca itu di Al-Quran setelah tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, lihat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepada aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan semua permintaan orang-orang yang meminta dan berdoa kepada aku. Falyastajibuli wal yu'minuni la'allahum yarsudun. Al-ayat. Jadi pesan Bapak kepada anak sekalian, pergunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk beribadah, belajar. Nanti habis ini anak-anak sekalian akan tadarus, dibimbing oleh gurunya. Tadarus itu tidak perlu cepat-cepatan. Tadarus itu adalah memperbaiki bacaan. Satu membaca, yang lain memperhatikan. Itu makna tadarus. Ya, kemudian nanti setelah tadarus anak-anak sekalian akan dilanjutkan dengan materi praktikum ibadah. Akan diajarkan oleh Bapak Ibu gurumu bagaimana cara sholat yang gerakan sholat yang baik dan betul, bagaimana cara bacaan sholat yang baik dan benar. Contoh doa kunut, bagaimana cara membaca doa kunut yang benar. Ada yang hafal doa kunut? Ayo. Selain Fazul Fali ada yang hafal? Ya, doa kunut. Kalau ada yang hafal Bapak kasih dia. Coba ke depan. Berapa mari?
Coba doa kunut, perhatikan sama-sama. Dan jangan ada yang gampang serasa. Apa? Oke, perhatikan. Allahumma hadini fiman hadain, wa afini fiman afain, wa tawallani fiman tawallain, wa barik li fiman afain, wa barik li fiman afain, wa barik li fiman afain, wa qini syarra ma qadain. Enggak diam. Coba Anda pakai pelan. Silakan. Allahumma hadini fiman hadain, wa afini fiman afain, Kok gemeterkan? wa fiman tawallain, Apa tadi? wa tawallani fiman tawallain, Ah, wa barik li fiman afain. saya mau lengkap ya panjang pendeknya. Wakini bi rahmatika syarra ma qadain fa innaka tahdi wa la yuda alain yuda alain wa innahu la yazillu man alain wa la yadizzu man alain tabarak rabbana wa ta'alain falakal hamdu ala ma qadain astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Masih kurang pas. Wa innahu la yadillu Wa innahu la yazillu man adai. Ada. Coba. Siapa? Ini namanya. Siapa? Namanya? Coba sekali lagi. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di fiman hadait wa Perhatikan, afini fiman afait wa tawallan. Perhatikan panjang pendeknya. Allahumma hadini fiman hadait. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazil man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala falkal hamdu alla ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wala ya'izzu Man hadait. man hadait. Wala ya'izzu man adait. Bukan man hadait. Ya. Allahumma hadini fi man hadait. Coba sama. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la alaik. Wa la ya'izzu man adai. Terus apa lagi? Falak tabarak rabbana wa ta'alai. Falakal hamdu ala ma qadai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallim. alihi wa sahbihi wa barik. Enggak apa-apa mulutnya mereng-mereng asalkan bacaannya pas. Kenapa? Kalau anak-anak sekalian membiasakan bacaan yang salah terus menerus begitulah nanti. Ya, tak tahu yang salah itu. Kan begitu ya. Seperti sahabat tadi. Wa innahu la yadullu apa namanya? Aman adai. Yang betul wa innahu la yadullu mau. Kenapa? Mau walai dia sebutkan man adai. Nah ini kesalahan yang dibiarkan diucapkan berulang-ulang secara terus-menerus sehingga tak tahu lagi dia kalau bacaannya itu salah. Inilah Bapak Ibu.
Jadi supaya ke depan diperhatikan itu. Jadi di antara 1030 cuma 2 yang berani tampil, lalu si Pojan 3 orang. Nah ini dicurigai ini. Jangan-jangan hafal semua. Jangan-jangan banyak tak hafal ini. Nah, jadi nanti kepada Bapak Ibu Guru, ini betul-betul ini. Waktu praktikum ibadah sudah harapan itu. Tentang toharo hari apa, sholat hari apa. Praktekkan terus. Inilah pembelajaran bulan Ramadan. Jadi saya rasa, siapa namanya? Siapa lagi betul? Ya. Jadi kita mulai sholat jam 8 tanpa instruksi, tanpa perintah. Kalau sudah sampai dan setengah 8 langsung. Saya rasa nggak perlu pakai kelas ya, seperti saja. Gimana? Harus tepat, oke lah. Itu juga ya perempuan, ya jangan lagi harus diperintah oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, jadi sampai sini dapat Bapak sampaikan. Ada 3 poin yang kita dapat pada tosi hari ini, bahwa ada 3 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, pelipat gandaan pahala, terhindar sebagai benteng untuk terhindar dari godaan setan. Yang ketiga, hanya bulan Ramadanlah siang dan malamnya melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.